Ya, sebelum kita lanjut, kita bahas sedikit ya terkait apa yang saya berikan di kuis. Sekaligus nanti saya coba absensi ya. Kita bahas soal yang pertama terlebih dahulu. Ada enggak yang bisa menjabarkan apa saja sih keempat kerangka kerja utama dari LCA? Ada enggak yang bisa bantu? Sebutkan Saya coba, Pak. nama, kemudian sampaikan apa saja. Siapa? Lato tadi ya? Pak Arif ya tadi. Oke, Pak. Arif ya, oke. Karena ada hidup kamera dan tidak muncul saya soalnya. Oke, silakan Arif. Kerangka kerja penilaian daur hidup ada 4, Pak. Yang pertama definisi tujuan dan lingkup, kemudian analis inventory, penilaian dampak, dan interpretasi, Pak. Oke, betul ya. Jadi ada 4 tahapan atau ya ada 4 tahapan dalam kita nanti melakukan analisis daur hidup. Jadi mulai dari penentuan tujuan dan lingkup, kemudian kita ada analisis inventory, kemudian ada penilaian dampak, sampai ke yang terakhir dalam bentuk interpretasi. Oke, terima kasih Arif. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, metode pelaksanaan LCA seperti apa? Ada yang mau bisa bantu enggak? Ya Pak. Siapa? Bu Riza ya? Iya Pak. Oke, silakan. Metode pelaksanaan LCA itu pertama kita tetapkan dulu standar atau referensi akan kita pakai atau yang dirujuk. Yang kedua kita tetapkan metode perhitungan yang digunakan. Nah, yang ketiga itu tetap metode penilaian dampak pada saat LCA assessment. Ya, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Bentar ya. Kemudian yang terakhir ada metode penilaian dampak. Ada apa saja metode penilaian dampak yang sudah Saya, Pak. diketahui? Satu saja coba ya. Siapa tadi? Wahyudi, Pak. Yudi, silakan. Yang pertama itu kategori dampak, Pak. Apa salah satu metodenya? Salah satu metodenya itu kategori dampak, Pak, atau indikator kategori. Indikator kategori. Oke, ada yang lain enggak? Siapa di sini? Elvarina? Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Lato, Pak. Oh, Lato, silakan. Salah satu metodenya mungkin salah satu contohnya itu penggunaan IPCC, CML gitu, Pak, untuk metode dari penilaian dampak. Oke. Itu yang lebih tepat ya. Ada lagi enggak untuk memberikan contohnya yang lain? Novita, Prasetyo, Elvarina, atau Fernando mungkin? Ya, kemana ini? Ada Novita? Nggak ada. Iya, Pak. Apa Pak. contohnya? Apa contohnya metode penilaian dampak? Ya. Penilaian dampak itu Eco-Invent database sama Eco-Invent ya. ya. Apalagi yang lain mungkin? Siapa lagi yang belum saya panggil tadi? Bu Elvarina. Pak. Siapa? Fernando, Pak. Oh, Fernando. Ada apa lagi kira-kira? Ada characterization, normalization, weighting, sama single scoring, Pak. Characterization, normalization,
Terus weighting sama single scoring, Pak. Metode penilaian dampak, Pak. Oke. Satu ulang lagi. Masih ada Elvarina sama Pak Setio ya. Sudah bergabungkah? Bu Elvarina atau Pak Setio? Ya Pak, sudah Pak. Apalagi contohnya, metodenya? Indikator mungkin Pak, kayak indikator kategori, dampak. Indikator kategori dampak. Oke lah. Selanjutnya yang terakhir, Bu Evelina belum ada ya berarti ya? Ada, Pak. Oh, ada. Ada bisa berikan satu contoh lagi, Nak? Maaf, Pak, baru gabung. Contoh apa, Pak? Untuk metode penilaian dampak. Metode penilaian dampak pada LCA. Nah. Oke, saya sudah cukup ya. Jadi pada pertemuan yang minggu lalu kita kan sudah memulai membahas terkait dengan kerangka kerja dari LCA ya, di mana dalam kerangka kerja LCA sendiri ada empat tahapan utama yang nantinya akan dijalankan pada proses assessment, yang dimulai dari pendefinisian tujuan dan ruang lingkup, kemudian analisis inventory, penilaian dampak, sampai ke interpretasi. Yang mana sebelumnya kita sudah jelas ya kalau dalam LCA nanti kita kan sebenarnya LCA ini suatu bentuk assessment ya, suatu bentuk assessment, suatu bentuk penilaian daur hidup, di mana yang kita nilai di sini adalah atau yang akan kita evaluasi sendiri adalah dampaknya. Dampaknya sendiri bisa dalam bentuk dampak lingkungan ataupun dampak sosial dan ekonomi. Dan nantinya dalam bentuk dalam kita nanti menetapkan sistem daur hidupnya nanti, kan nanti sebenarnya akan ada pembagian lingkup atau ruang lingkup dari sistem daur hidupnya sendiri. Ada yang mulai dari cradle to grave. Tadi cradle to grave itu maksudnya mulai dari inputnya ya, dari input bahan baku sampai ke produk yang dihasilkan itu dibuang ke dalam bentuk apakah ke TPA, ditimbun, atau mungkin dikembalikan lagi ke sistem produksi. Atau bisa jadi juga nanti dalam penetapan ruang lingkup dari si LCA sendiri, kita bisa masuk ke dari cradle sampai ke gate-nya. Dari cradle sampai gate itu maksudnya sampai ke produknya, produk yang dihasilkannya apa. Jadi penilaiannya itu sampai sebatas itu saja nanti, mulai dari bahan baku sampai ke produk jadinya. Atau mungkin nanti dalam penilaian nanti bisa jadi ruang lingkupnya itu mulai dari gate sampai ke grave-nya. Jadi mulai dari produknya keluar, jadi fokusnya itu ke produk sampai ke nantinya penggunaan oleh si konsumen dan setelah penggunaan diapakan. Jadi itu salah satu atau beberapa bentuk ruang lingkupnya yang nantinya bisa dilakukan. Selain di awal sudah cukup jelas juga disampaikan oleh kelompok 2 kemarin ya, kalau saya tidak salah ya. Sudah menyampaikan satu ya kemarin ya. Kelompoknya Bu Realiza kemarin tuh ya. Jadi tujuannya sudah jelas, yang saya
yang ingin ditekankan mungkin kalau di Indonesia kita penekanannya lebih ke proper ya, khususnya untuk yang di industri. Proper ini sangat sangat penting dalam hal penilaian kinerja lingkungan suatu perusahaan kan. Apakah sudah memenuhi unsur-unsur ketaatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bisa juga sebenarnya dalam penyusunan LCA di sini sebagai bentuk identifikasi peluang perbaikan, atau mungkin dari sisi pemasarannya ada yang perlu diperbaiki lagi agar ada nilai lebih dari produk yang nanti dihasilkan, atau memang sebagai pertimbangan dari unsur pimpinan juga sebenarnya penilaian LCA ini dijalankan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan. Jadi setelah kemarin kita bahas sampai dengan ke ruang lingkup, maka pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai inventory-nya atau inventory daur hidup, atau mungkin nanti istilahnya ada LCI juga, di mana sebenarnya yang menjadi hal utama di inventory ini adalah terkait dengan bagaimana pengumpulan data, bagaimana perhitungan datanya sampai ke alokasi. Jadi bagaimana nanti setelah nanti lingkup sistemnya dibuat, nanti kan akan ada penetapan kan, apakah nanti akan mulai dari bahan baku sampai ke produk saja, atau mungkin nanti batasannya dari mulai bahan baku sampai dengan di pembuangan akhir, atau justru memang dari produk sampai ke akhir saja. Nah, itu tidak berhenti sampai di sana, tapi nanti akan dipecah lagi unit prosesnya. Ada unit proses misalnya ketika adanya aliran masuk dalam bentuk bahan baku, kemudian keluar ada dalam bentuk produk, maka nanti akan di breakdown lagi dari masing-masing unit proses tadi, apakah ada misalnya pemanfaatan bahan bakunya dikaitkan dengan efisiensi atau dikaitkan dengan apakah ada dampak lingkungan dari aliran masuk tadi. Kemudian dari unit prosesnya apakah ada emisi nantinya yang dikeluarkan, atau mungkin dari si produknya tadi juga ada juga yang nantinya. Jadi biasanya yang dilihat dari atau data-data di unit proses itu biasanya mulai dari masukan dalam bentuk apakah itu energinya, apakah dalam bentuk energi listrik, apakah dari bahan bakunya, ataukah ada bahan tambahan yang digunakan, atau secara fisik ada lagi yang dimasukkan ke dalam sistemnya tadi atau dalam unit prosesnya. Yang kedua, datanya itu bisa dalam bentuk produk. Jadi produknya, atau mungkin ada co-produk dari satu sistem, dari satu unit proses itu ada lebih dari satu produk yang dihasilkan, atau memang bisa jadi produk itu dalam bentuk limbah juga nantinya. Kemudian yang ketiga itu bisa dalam bentuk emisi, kalau salah emisi. Kemudian selain emisi ada juga mungkin aspek-aspek lainnya mungkin dari lingkungan. Oke, kemungkin untuk sekarang kita akan lanjutkan ke presentasi kelompok ya. Kemarin sudah dari kelompok 1. Berarti pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan dari kelompok 2 berarti ya, yang akan presentasi. Fokusnya silakan nanti boleh apakah mau di pengantar terlebih dahulu. Pengantar ini maksudnya mau dibahas kembali terkait dengan kerangka kerja dari LCA, tapi nanti fokus pembahasan untuk kelompok pada kesempatan kali ini adalah mengenai interpretasi daur hidup. Dan kalau memungkinkan nanti juga kita teruskan lagi sampai ke penilaian dampaknya ya, karena nanti akan saling berkaitan juga satu dengan yang lain. Tapi utamanya kita akan coba dulu bahas terkait dengan interpretasi, terkait dengan inventory terlebih dahulu ya. Jadi silakan secara teorinya dulu kita bahas. Setelah itu kita baru bahas contoh kasusnya dari artikel jurnal. Dari kelompok 2 apakah sudah oke? Sudah siap untuk di-share materinya? Coba dulu, Pak. Oke, saya coba. Yang sudah uploadnya itu
Bu Evarina ya di Google Classroom-nya ya. Pak, maaf, apakah sudah kelihatan, Pak? Belum, tampilannya masih di foldernya. Oke, sudah. Silakan dilanjutkan. Untuk kelompok 1 silakan nanti disiapkan ya untuk bisa memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan presentasi tentang penerapan LCA pada industri kecil menengah keripik Sanjay di Kota Bukit Tinggi. Untuk anggotanya sendiri ada Bang Arif Kurniawan, Kak Elvarina, Wahyudi, dan saya sendiri Fernando Setiawan. Mungkin langsung ke ini aja ya Pak, ke inventaris ya Pak. Halo? Halo? Silakan lanjut. Aman dong, aman. Lanjut dong. Ya Bang, mungkin lanjut ke ini aja Bang, ke mana inventaris. Ini dong, lanjut dong. Lanjut Bang. Nah Ini itu dong. Bang. Belakang tadi Bang. Ini. Ya. Ya. Salah satu tahapan dalam LCA adalah penilaian inventory. Analisis inventory atau persediaan adalah fase penilaian siklus hidup yang melibatkan kompilasi dan kuantifikasi input dan output untuk produk sepanjang siklus hidupnya dalam batasan sistem produk yang ditentukan dari tujuan penelitian. Data-data yang dikumpulkan adalah data-data dari input dan output untuk produksi, mulai dari bahan baku yang digunakan sampai menghasilkan produk jadi. Lanjut Bang. Tahapan dalam analisis inventarisasi ini sendiri bisa terdiri dari beberapa tahap, yaitu pengambilan bahan baku, pengolahan atau formulasinya, distribusi dan pengangkutannya, terus perawatannya atau maintenance, daur ulang, dan sampai ke tahap pengelolaan limbahnya.
Setiap tahapan menerima masukan bahan baku dan energi serta mengeluarkan energi yang bergerak ke arah fase selanjutnya serta mengeluarkan limbah ke lingkungan. Suaranya dong. Kemut. Halo. Halo. Hilang mungkin sinyalnya, Bang. Lanjut ya. Bapak meneruskan presentasi dari kelompok 2 yaitu terkait dengan life cycle impact assessment, di mana pada tahapan ini akan dilakukan pengelompokan dan penilaian mengenai efek yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Berdasarkan data-data yang diperoleh pada tahapan Life Cycle Inventory atau LCI, yaitu ISO mengembangkan standar untuk melakukan penilaian dampak berjudul ISO 14042, yaitu terkait juga dengan Life Cycle Assessment atau LCA, yaitu ISO 1998 yang menyatakan ada 3 langkah. Yang pertama, kategorikan dampak seleksi, yaitu memilih kategori dampak yang akan dianggap sebagai bagian dari keseluruhan life cycle assessment. Kemudian yang kedua, klasifikasi yang bertujuan untuk mengatur dan mungkin menggabungkan hasil life cycle inventory ke dalam kategori dampak. Untuk life cycle inventory, item yang berkontribusi terhadap hanya satu kategori dampak. Prosedur ini merupakan tugas yang sederhana. Kemudian yang ketiga, karakterisasi dampak menggunakan faktor konversi berbasis ilmu pengetahuan yang disebut faktor karakterisasi. Mengkonversi dan menggabungkan hasil life cycle inventory menjadi indikator perwakilan dampak terhadap kesehatan manusia dan ekologi. Yang keempat ada normalization, adalah alat life cycle impact assessment, digunakan untuk menyatakan data indikator dampak dengan cara yang dapat dibandingkan antara kategori dampak. Prosedur ini menormalkan hasil indikator dengan membagi dengan nilai referensi yang dipilih. Tujuan dan lingkung life cycle assessment dapat mempengaruhi pilihan dari nilai referensi yang sesuai. Perhatikan bahwa data dinormalisasi hanya dapat dibandingkan dalam kategori dampak. Yang kelima yaitu ada grouping, yaitu memberikan kategori dampak ke dalam satu atau lebih untuk lebih memudahkan interpretasi hasil ke wilayah tertentu yang menjadi perhatian. Biasanya pengelompokan melibatkan menyortir atau peringkat indikator. Yang keenam ada weighting atau bobot. Dari life cycle impact assessment memberikan bobot atau nilai relatif terhadap kategori dampak yang berbeda berdasarkan kepentingan yang mereka pahami atau relevansi. Pembobotan ini penting karena kategori dampak juga harus mencerminkan tujuan belajar dan nilai-nilai stakeholder. Yang ketujuh, evaluate dan dokumen the life cycle impact assessment. Potensi dampak untuk setiap kategori dipilih telah dihitung. Keakuratan hasilnya harus diverifikasi. Akurasi harus cukup untuk mendukung tujuan untuk melakukan life cycle assessment sebagaimana didefinisikan dalam tujuan dan ruang lingkup. Selanjutnya itu ada life cycle impact assessment yang perlu diperhatikan yaitu kesehatan ekologi, kesehatan masyarakat, penyusutan sumber daya, serta kesejahteraan sosial. Yang keempat itu ada interpretasi, adalah teknik yang sistematis untuk melakukan identifikasi, Yang ini nanti dulu ya.
Interpretasi jangan kita bahas dulu. Baik Pak, ya mungkin sekian penyampaian dari kelompok kami Pak. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan lagi. Mungkin langsung ke hasil dan pembahasannya, Bang Arif. Mulai dari sini ya, Bang. Iya, sini seperti itu. Nah, Ando. Maaf, Ando. Baik Pak, saya lanjutkan. Maaf tadi ada gangguan sinyal kayaknya. Analisis inventarisasi untuk semua data yang berhasil dikumpulkan dari lapangan melalui pengukuran dan wawancara langsung. Data selanjutnya diolah sebelum digunakan dalam analisis inventarisasi. Komponen kemasan masing-masing diukur beratnya menggunakan timbangan digital dan timbangan biasa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui input dan output bahan buangan dalam setiap tahapan produksi keripik. Sorry, saya sebentar ya. Karena ini sudah bahas studi kasus ya, bagusnya dari awal ya dibahas ya. Dari mana berarti Pak? Dari kerangkanya Pak? Ya dari awal ini kan studi kasusnya berarti kan. Kalau yang tadi kan baru secara teorinya kan ya. Iya, ini kan masuk ke contohnya Pak dari keripik kentang, keripik singkong Pak. Ya maksudnya harus ada pengantar dulu. Maksudnya data-data apa nih maksudnya, tujuan apa dia? Ada nggak ya Bang? Sebelumnya ada Bang. Coba lihat Bang. Nah ini sebelumnya Bang. Ini udah slide selanjutnya nih toh, Ando. Ini. Oh berarti mulainya dari sini. Oh kebalik. Kebalik kayaknya slide-nya Pak. Sip. Lanjut Ando. Ya. Diceritakan saja berarti dasarnya awalnya. Yang berarti artikel ini tuh judulnya apa, tujuannya apa, dan ruang lingkupnya seperti apa. Slide yang tadi pertama tadi Bang, yang inventarisasi tadi Bang. Dalam LCA kali ini, kelompok kami mengambil studi kasus dari produksi keripik singkong di Bukit Tinggi. Proses keripik singkong sendiri dimulai dari pengumpulan bahan baku berupa singkong segar yang kemudian ada pengupasan singkong yang dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia. Lalu dilanjutkan dengan pencucian, kemudian pemotongan, kemudian dibersihkan kembali, lalu digoreng dan dikemas menjadi produk jadi. Lanjut Bang. Untuk proses pengupasan sendiri dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia, di mana untuk proses produksi memakai 300 kg bahan baku singkong dan terjadi pembuangan kulit sebesar 72,33 kg. Mungkin kulit ini nanti bisa dibilang sebagai limbah, tapi mungkin pemanfaatannya akan lebih ke arah pupuk atau pakan ternak. Untuk proses selanjutnya adalah singkong yang telah dikuliti tadi sebanyak 227,67 kg tadi dicuci menggunakan air. Air yang digunakan berasal dari sumur dan menggunakan pompa listrik. Emisi yang terjadi pada proses ini berasal dari energi listrik dan emisi dari air pencucian. Untuk proses pemotongannya sendiri, pada tahap pemotongan ini menggunakan mesin pemotong singkong yang menggunakan energi listrik
Daya yang dibutuhkan yaitu sebesar 0,75 kWh. Output pada saat pemotongan dengan singkong yang masuk 227,67 kg. Terdapat buangan sebesar 8 kg yang tidak terpakai dalam proses selanjutnya. Sisa pemotongan ini selanjutnya dijual untuk pakan ternak. Selanjutnya ada proses penggorengan. Pada proses penggorengan keripik digoreng dengan menggunakan minyak kelapa sebanyak 18 kg dan menggunakan gas sebagai energi. Singkong yang telah dipotong sebanyak 219,67 kg tadi menghasilkan produk jadi sebesar 169,33 kg. Selanjutnya melalui proses pengemasan. Pada tahapan pengemasan yang dimulai dari penimbangan keripik dengan kantong plastik sebagai pembungkusnya dan karet gelang sebagai pengikatnya. Penimbangan di sini menggunakan tenaga manusia sehingga tidak terdapat emisi. Berikut hasil pengolahan data yang diperoleh pada tahapan inventory analysis yang dianalisis dengan menggunakan software SIMA Pro 8 dan menghasilkan network yang memberikan gambaran hubungan pada setiap proses produksi untuk penggunaan 1 kg keripik sanjay. Di sini kita bisa lihat untuk 1 pack keripik sanjay berasal dari 1 kg pengemasan singkong, 1 kg pencucian, dan 1 kg pemotongan. Juga 1 kg penggorengan. Di sini kita bisa lihat persentase dari setiap kegiatan tersebut. Juga di bawahnya ada emisi yang dihasilkannya berupa listrik, air, serta sisa minyak penggorengan yang nantinya akan jadi limbah. Oke, Bang. Mungkin sampai di situ aja, Pak. Selanjutnya mungkin udah masuk ke penilaian dampak. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Ini udah boleh bertanya ini, Pak. Bang Ando? Halo? Silakan, Kak. Ya, silakan, Kak. Iya, izin bertanya ya. Ini sebenarnya bukan bertanya sih, hanya sekedar kita sharing, mungkin diskusi. Cuma sebelum nanya, kira-kira suaraku jelas nggak? Soal di sini hujan deras sih. Apa suaranya jelas? Jelas, Kak. Di Kak. sini juga hujan, tapi jelas kok, Kak. Aman. Oke, Mas, thank you. Ini kan materinya kebetulan juga kita udah pernah baca. Ini skripsinya mahasiswa STIN tahun 2019 ya? Iya, Kak. Iya, Kak. Ya, jadi itu kalau ya misalnya yang langsung tadi masuk proses itu bagian dari analisis inventarisasi. Mungkin kata Bapak itu kalau mulai dari awal prosesnya mungkin kita bisa bahas dulu kerangkanya. Kerangkanya apa? Kerangkanya pertama kan kita penetapan tujuan dan batasan LCA. Kajian LCA-nya mungkin kita batasi dulu tembak energi dan emisi yang dihasilkan pada daur hidup keripik sanjay. Terus dampak lingkungannya kita hanya membatasi pada proses pencucian kah, atau pemotongan kah, atau penggorengan keripik sanjay kah, atau mungkin nanti kajiannya hanya limbah padat. Nah, itu penentuan tujuan batasan LCE tadi belum ada tadi aku lihat tadi ya, Bang ya. Langsung ke proses ya kan? Iya, Kak. Kan kita tadi bilangnya bahas inventarisasi ya. Maksudnya kita langsung aja tadi gitu loh, Kak. Kalau dari awal kan harus ada kerangkanya dulu, tujuannya, terus baru ke ini apa Bang, ini inventarisasi. karena juga karena kebetulan baca kemarin nih skripsi alumni kita. Jadi mungkin nanti kita bisa dari awal ada kerangkanya apa, penetapan tahapan tujuan atau pembatasan lingkup, itu aja sih Bang. Oke Bang, thank you.
banyak masukannya Kak Rili. Makasih Kak. Boleh nanya nggak Bang Nando, Bang Arif, Silakan toh. terkait apa tuh inventory ya tadi. Apa tadi yang kerupuk Sanjay ya, inventory daya hidup. Di tadi sekilas tadi kan saya lihat juga terkait apa namanya, di inventory itu kan harus adanya bahan baku yang kita gunakan itu berapa banyak dalam sekian tahun. Misalkan kalau kayak di proper kan 1 tahun masa proper gitu, misalkan penggunaan bahan bakarnya berapa gitu. Ada nggak di jurnal yang kelompok 2 sampaikan itu, ada nggak terkait inventorinya, penggunaan bahan baku, misalkan buat kerupuk singkong berapa, terus buat bumbu-bumbu berapa, terus kalau misalkan dari produk itu kan menghasilkan sampingan ya berupa limbah, terus limbah yang dikeluarkannya itu berapa, misalkan kayak minyak gorengnya berapa gitu, terus bahan bakar kayak misalkan penggunaan gas atau BBM, minyak tanah atau hal-hal lainnya yang menyangkut terkait kegiatan produksinya gitu. Ada nggak ya? Mungkin kalau ada bisa dijelaskan gitu. Bentar ya, kita cari dulu. Dilanjutkan saja diskusinya. Ya, terima kasih Lato tadi turut menjawab pertanyaan dari Lato mengenai hasil dari kebutuhan mulai dari pencucian atau penggorengan tadi toh. Jadi neraca masa proses pemotongan itu hasil inputnya berupa singkong dengan inputnya itu sekitar 227,67 kg dengan output 219,67 kg dan buangan sebesar 8 kg. Dengan listrik yang dibutuhkan itu inputnya 0,75 kWh dengan buangan adalah emisi ketika buangannya itu adalah emisi. Kemudian pada Isinya lah Bang, ada datanya Bang, boleh ditampilin Bang. maaf Nando, datanya ada Nando? Yang di tabel itu Bang. Tapi enggak bisa share screen di sini. Bisa enggak Bang Arif share screen? Sebentar, kayaknya belum saya rubah settingnya. Oke, bisa dicoba share screen ya.
Maaf, apakah sudah kelihatan, Pak? Atau teman-teman yang lain? Masih ini Bang, folder. Masih folder tuh. Ini udah kelihatan. Bentar, coba lagi di-share ulang. Tadi pilihan share screen-nya salah kayaknya. Berantakan deh ya. Berantakan atau gimana itu ya? Screenshot gambar ya kayaknya. Iya, ini screenshot gambar sih, Pak. Nah, sesuai yang disampaikan tadi toh, pada proses pengupasan kan ada bahan baku yang memakai 300 kg singkong dan buangannya itu sebesar 72,33 kilo yang jadi limbah dari kulit singkong untuk dijual kembali menjadi pakan ternak. Jadi dari neraca masanya ini bisa kita lihat inputnya itu yaitu sebesar 300 kg. Sementara outputnya itu ada produk sebesar 227,67 kg dan buangannya sebesar 72,33 kg. Nah, untuk selanjutnya nanti juga ada proses pencucian. Data selanjutnya Bang Arif. Kelihatan dong? Belum Bang. Nah, di sini ada proses pencucian. Proses pencucian sendiri kan menggunakan air dan airnya berasal dari sumur yang menggunakan pompa listrik. Emisinya sendiri berasal dari energi listrik dan energi air yang digunakan pada saat proses pencucian. Untuk kebutuhan energinya sendiri, pompa airnya itu kebutuhan dayanya 0,375 kW. Rata-rata penggunaannya itu selama 3 jam. Jadi pencuciannya itu kurang lebih prosesnya memakan waktu 3 jam sehingga KWH yang dihasilkan atau diperlukan sebesar 1,125 kWh. Nggak bisa ke bawah, Bang. Screenshot lagi, Endo. Bentar, Endo. Proses pembuangan, Dok. Kelihatan, Dok?
Mungkin Nando lag lagi Pak. Jadi saya coba lanjutkan. Jadi di sini untuk selanjutnya itu proses pemotongan. Pada tahap pemotongan ini menggunakan mesin pemotong singkong yang menggunakan energi listrik. Daya yang dibutuhkan yaitu sebesar 0,75 kWh. Output pada pemotongan dengan singkong yang masuk 227,67 kg terdapat buangan sebesar 8 kg yang tidak terpakai dalam proses selanjutnya. Sisa pemotongan ini selanjutnya dijual untuk pakan ternak. Secara keseluruhan data input dan output bahan atau komponen dan energi dalam proses pemotongan tergambar dalam neraca massa pada tabel berikut. Singkong dengan input 227,67 kg menghasilkan output produk sebesar 219,67 kg dan buangnya sebesar 8 kg dan listrik 0,75 kWh dengan outputnya yaitu emisi dari listrik. Selanjutnya yang terakhir, maaf Pak, mungkin sudah cukup. Sepertinya sudah Pak. Oke, bagaimana? Jadi ada tanggapan lagi enggak? Sedikit Pak, mungkin dari saya Pak terkait tadi pembahasan yang disampaikan kelompok 2. Berarti kan apa namanya di pembahasan terkait LCA ini kan yang dibahas case-nya itu kan dari neraca massa produksi dari bahan baku pertama, yang kedua dari penggunaan energi. Kayaknya ada yang satu kelewat Pak. Kalau menurut saya pribadi sih kayaknya ada yang satu kelewat yaitu penggunaan airnya Pak pada proses pencucian. Kayaknya itu kalau di LCA salah satu aspek apa namanya yang harus dinilai itu penggunaan air juga gitu harus dinilai gitu Pak. Karena kan kita harus tahu berapa input air yang digunakan untuk pencucian, outputnya berapa, terus yang dijadikan limbah berapa dan nanti di apa namanya terus dilakukan perhitungan beban pencemarnya seperti itu Pak. Mungkin itu aja sih Pak. Izin menambahkan Pak, Silakan. untuk di laporan ini memang tidak ada pemakaian air yang dihitung. Tapi untuk beban cemarannya sendiri, limbah airnya sendiri itu nanti diukur di lab. Jadi ada nilai apa ya namanya ya? Nilai hasil analisanya lah berupa parameter dari pH, TSS, COD, BOD kayak gitu. Nah, itu ada di analisa, cuman jumlah air yang dipakai pada saat proses pencucian memang tidak dilampirkan. Mungkin di situ letak kekurangan dari apa namanya? Dari LCA pada kelompok kami, Pak. Oke. Ada lagi? Cukup Lato? Dari saya cukup. Oke, terima kasih. Secara umum sebenarnya sudah tergambarkan ya yang diharapkan. Kita kan ada bahasan lebih dalam ya terkait dengan data inventory itu seperti apa sih sebenarnya. Tapi
ternyata artikelnya masih belum sesuai ya. Mungkin saya coba kasih gambaran itu dengan ada beberapa contoh artikel saja mungkin. Mungkin saya share screen saja deh. Oke, saya buka dari yang ini dulu mungkin. Nah, secara idealnya sebenarnya untuk sistem boundary-nya sendiri, kalau yang bagus itu memang harusnya itu di awal kan sudah diperjelas dulu sistem boundary-nya itu mulai dari mana sampai mana. Ini contohnya ini artikel dari Pak. Sebenarnya kalau kalian cari artikel dari Pak Rizky Aziz itu cukup banyak yang menggunakan LCA. Ini contohnya Comparative LCA for Improvement of Solid Waste Management System of Pariaman Coastal Tourism Area. Jadi kalau dari judul sebenarnya kan sudah jelas yang menjadi lingkup sistemnya adalah mulai dari ini kan terkait dengan pengelolaan sampah berarti ya. Dari pengelolaan sampah berarti kan mulai dari awalnya itu adalah si sampahnya tadi kan, sumber dari sampahnya. Kemudian apa saja sistem-sistemnya nanti yang berkaitan mulai dari awal sampai dengan akhir daur hidupnya, itu dimulai dari pemilihan, sorting and sorting. Kemudian ada pemilahannya. Dalam pemilahan, dalam pengumpulan sampahnya nanti akan ada peralatan kendaraan yang digunakan dan nanti menghasilkan emisi. Kemudian pada proses pemrosesan, apakah pada tempat daur ulangnya juga ada emisi juga yang dihasilkan. Kemudian untuk penggunaan komposter ada lead sheet sebagai emisinya yang nantinya dikeluarkan juga. Dari komposternya sendiri pun juga ada emisi dikeluarkan sampai dengan ke akhirnya di landfill. Di landfill juga bisa dibuat emisinya. Nanti dari situ sebenarnya barulah nanti bisa dibuat inventory. Jadi di inventory itu nantinya setelah kita jelas item-itemnya ada apa saja dari setiap sistem-sistem tadi. Jadi contohnya ada fungsi dari sorting sampai dengan ke landfill-nya. Kemudian inventory itu kita mengaitkannya lagi. Jadi fungsionalnya ada apa saja sih nantinya yang berkaitan dengan setiap tadi. Jadi misalnya ini di fungsional unit yang pertama ada mulai dari sampah yang dikeluarkan. Ini maksudnya datanya nanti yang akan kita proses itu harus sudah jelas dulu jumlah sampah atau jumlah timbulannya nanti ada berapa. Ini contohnya dalam 1 ton. Maka nanti akan ada bagian-bagian unitnya yang dalam bentuk kayak tadi kan sudah ditampilkan juga ya dari kelompok 2 kan ya, ada dari 1 kilogram singkong nanti akan terbagi lagi kan berapa kilo yang nantinya akan menjadi kulit, berapa kilo yang nantinya akan jadi singkong dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih akan sama juga dia seperti ini bentuknya. Begitu pula mungkin contoh inventory yang lainnya mungkin bisa di sini ya. Jadi beberapa item yang langsung dibagi dan datanya juga sudah ada. Nah ini sebenarnya di breakdown dari daur hidupnya tadi ya. Setelah dibagi ke daur hidupnya, baru kita bisa membagi itemnya nanti seperti apa. Jadi nanti sebenarnya tahapan dari inventory tadi sebenarnya sudah dibahas tadi ya. Ada ingat nggak tadi? Sebentar, saya coba buka lagi tahapan inventory itu. Jadi sebenarnya nanti dalam analisis inventory ini kan secara berurutan ya. Jadi setelah kita menentukan definisi tujuan dan kemudian ruang lingkupnya apa, kemudian setelah itu adalah kita mempersiapkan pengumpulan datanya. Jadi dalam pengumpulan data kita mengumpulkan lagi data-datanya, kemudian data yang sudah kita kumpulkan itu kita validasi. Barulah nanti data-data yang kita ada itu yang sudah kita miliki, barulah kita masukkan nanti ke dalam masing-masing unit prosesnya, kemudian ke unit fungsinya masing-masing. Jadi sebagai contohnya, mungkin saya coba share screen lagi mungkin ya.
Ini mungkin agak berbeda dengan yang pernah saya berikan ya. Jadi contohnya di sini kita akan, tampilannya sudah besar belum ya di kalian? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah ya. Oke. Misalnya ini di suatu pembangkit listrik ya. Yang pertama itu sistemnya itu kita membuat atau menghasilkan listriknya itu dari minyak mentah sebanyak 50 liter. Maka nanti akan ada outputnya dalam bentuk solar sebanyak 1 liter, karbon dioksida dan fosfat. Kemudian yang berikutnya untuk yang solar nanti juga ada keluaran yang berbeda juga. Nah, nanti bagaimana kita di sini ingin membandingkan ketika menggabungkan keduanya. Ketika menggabungkan keduanya, maka apa nanti keuntungan yang lebih baik yang bisa kita dapatkan dengan menggabungkan kedua metode tadi. Maka nanti kalau kita bagi lagi, yang dimaksud dengan unit fungsi di sini adalah masing-masing dari sistem yang sudah dibuat di sini dalam produksi solar 100 liter, ini sebagai unit fungsinya, maka akan dibutuhkan minyak mentahnya sebanyak 50 liter, kemudian akan dihasilkan emisinya dalam bentuk karbon dioksida dan sulfat. Begitu pula untuk yang produksi listrik, berarti yang produksi listrik di sini maksudnya adalah outputnya, di listrik 10 kW, yang nantinya inputnya ada solar dan ada emisinya juga. Dan jika kita menggabungkan keduanya, jadi bisa jadi dalam suatu sistem fungsionalnya nanti akan ada mulai dari misalnya di sini pemanfaatan minyak mentah, kemudian ada produk solar, kemudian ada produk lain lagi setelah masuk ke sistem produksi yang kedua, sehingga nanti dihasilkan produksi listrik. Nah, itu sebagai gambaran saja nanti bagaimana nanti dalam penetapannya sebenarnya. Jadi mungkin karena ini kita sama-sama belajar saja ya. Jadi salah satu kekurangan dari kelompok 2 tadi terkait dengan jurnalnya saja sebenarnya. Ntar jurnal yang digunakan tidak cukup lengkap untuk menggambarkan masing-masing tadi ya, yang kita harapkan kan kita membahas lebih dalam lagi terkait dengan penetapan tadi ya. Penetapan inventorinya itu seperti apa sih sebenarnya. Mungkin saya rasa itu saja ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Untuk penilaian dampak mungkin kita bahas di yang berikutnya ya, karena cukup banyak penjelasannya sebenarnya. Atau kira-kira mau saya bahas ulang saja untuk yang inventory? Saya persilakan dulu. Kalau memang perlu dibahas ulang, saya coba bahas nanti. Tapi kalau sudah cukup, mungkin bisa kita bahas nanti saja, nanti sekaligus studi kasusnya saja. Saya rasa lebih efektif dengan kita bahas di studi kasus sebenarnya. Bagaimana? Apakah sudah cukup untuk inventorinya? Halo, halo. Cukup kayaknya Pak. Untuk hari ini Pak. Oke, kalau begitu kita sudahi saja ya pertemuan kita pada malam hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya ya. Jadi pertemuan berikutnya kita bahas mulai dari penilaian dampak daur hidup sampai dengan interpretasinya ya. Oke, kalau begitu saya tutup ya pertemuan pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Kita berjuang walaupun